kadang-kadang ya kita melihat ada beberapa perguruan tinggi negeri atau kementerian atau apapun badan publik itu dia tidak informatif. Orang selalu mengatakan kok dia tidak informatif ya. Wah ini kadang-kadang kalau tidak informatif dia pasti ada yang disembunyikan ini. Jadi AI itu harus dimaknai dia tuh sebagai alat bantu. Dia bukan pemutus. Dia bukan yang bisa mengambil keputusan. Yang mengambil keputusan itu tetap yang namanya manusia. Seperti apa tipsnya agar tahu informasi itu boleh dibuka atau tidak gitu? Apakah ada ciri-cirinya atau seperti apa gitu Pak? Jadi badan publik dalam hal ini Kementerian Hukum harus mengumumkan mana-mana saja DIP dan mana-mana saja DIK. Dari situ masyarakat pasti tahu. Oh, daftar informasi yang dikecualikan apa. Sudah cukup ya dari situ saja. Dari situ, tapi misalnya ada badan publik yang LHKPN dikecualikan lah. Dia bisa melihat loh di kementerian lain tidak dikecualikan. Kok ini dikecualikan? Mengutip sebuah ungkapan, kepercayaan dibangun dari keterbukaan. Nah, apakah artinya keterbukaan itu harus membuka semuanya atau justru kebijaksanaannya kita bisa memilih ya mana yang harus dibuka dan mana yang harus dijaga. Kita akan bahas ini di podcast WhatsApp Fotonya Hukum Menyapa. Bersama narasumber yang sudah hadir di studio, ada Pak Doni Yosdiantoro, Ketua Komisi Informasi Pusat, dan juga ada Pak Ronald Lumbun, ex officio PPID Kementerian Hukum. Saya langsung saja ke Pak Doni. Pak Doni, kalau sebuah informasi itu ditolak untuk disampaikan, nah sebenarnya yang diuji ini siapa Pak? Hak warga negara atau negaranya kira-kira? Jadi pertanyaannya itu adalah yang diuji siapa, negara atau warga negaranya. Yang diuji itu dua-duanya. Karena apa? Karena sebenarnya informasi publik itu kan harusnya informasi yang diberikan kepada publik. Ya. Jadi yang memberikan informasi itu badan publik, yang menerima informasi itu publik. Ya. Jadi di sini saya selalu mengutip ada 4A, ya, ada availability, informasi harus ada dulu. Kalau yang mau diberikan tidak ada, ya kan percuma. Kalau tidak ada informasinya jangan terus dimanipulasi, ya kan? Informasi itu kan dari data itu kan dari fakta. Artinya informasi yang benar harus berdasarkan data yang betul. Data yang betul juga harus berdasarkan fakta yang benar, ya. Jangan dimanipulasi. Lalu sebenarnya apa informasi yang paling berguna ya atau bermanfaat dalam demokrasi, khususnya KIP selama ini andil di dalamnya seperti apa? Jadi begini, KIP Komisi Informasi Pusat ini masuk dalam rumpun lembaga non-struktural. Ya. Jadi dengan lembaga non-struktural ini tentunya kita juga terikat dengan good governance. Ya, good governance. Nah, KIP ini harus juga mengikuti, KIP ini juga harus patuh terhadap Undang-Undang 14 2008, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu. Jadi kalau ditanya Komisi Informasi tugasnya apa, harus patuh kemana? Tugas kita itu hanya dua. Satu, menetapkan standar layanan, ya, informasi publik kepada badan publik. Yang kedua, menyelesaikan sengketa. Kalau layanan ya standar layanan informasi publik ya, berikanlah informasi publik kepada publik sesuai dengan Undang-Undang 14 2008. Dan ini tidak hanya dijamin oleh Undang-Undang 14 2008, tapi juga di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F. Saya selalu mengatakan bahwa ini tidak hanya dijamin oleh legislasi tapi oleh konstitusi. Konstitusi itu undang-undang paling tinggi, makanya ada Mahkamah Konstitusi, gitu kan. Kemudian diturunkan lagi dalam bentuk regulasi. Regulasinya itu peraturan komisi. Peraturan komisi ini kalau di Pak Ronald ini peraturan menteri. Baik. Nah ini sudah disenggol dikit ya Pak Ronald sama Pak Doni mengenai lembaga negara juga lembaga pemerintahan gitu. Kalau Kementerian Hukum sendiri lebih susah mana, menjaga rahasia negara atau membangun kepercayaan publik? Tentunya membangun kepercayaan publik ya. Karena kalau menjaga kerahasiaan negara itu sudah ada pakemnya, peraturan perundang-undangan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tapi menjaga trust publik itu jauh lebih sulit saya rasa dibandingkan tadi menjaga kerahasiaan negara itu sendiri. Upayanya apa Pak selama ini Kementerian Hukum untuk menjaga itu? Sudah banyak yang dilakukan oleh Kementerian Hukum sebetulnya dalam menjadikan Kementerian Hukum itu sebagai badan publik yang sangat terbuka,
Ya, yang pertama tentunya berbagai kanal kita miliki. Ya, yang pertama kita memiliki situs, tentunya ada di situs Kementerian Hukum www.kemenkum.go.id, dan kemudian juga platform berbagai media sosial. Kita bisa menerima masukan dari publik, dan kemudian juga PPID yang terkait dengan Komisi Informasi Pusat. Tentunya kami juga menerima berbagai layanan untuk melayani publik, dan kemudian juga yang terakhir adalah acara Pasti Ada Solusi. Termasuk Termasuk acara podcast kita ini, ini podcast WhatsApp Kementerian Hukum juga merupakan salah satu bagian upaya dari Kementerian Hukum untuk menjadi badan publik yang lebih terbuka. Dan kemudian yang terakhir, yang terbaru, yang diinisiasi oleh Pak Menteri Hukum, yaitu acara Pasti Ada Solusi yang digelar setiap hari Jumat pagi di Geraha Kementerian Hukum itu sendiri. Mungkin itu, Pak, beberapa. Juga menjadi fasilitas ya Pak ya di Ya. Kementerian Hukum ini untuk bisa ya menjalin hubungan atau silaturahim dengan masyarakat luas Yes. sesuai dengan tupoksinya, Ya, melayani untuk masyarakat. betul begitu. sekali. Saya mau kembali ke Pak Doni. Pak Doni, kalau bicara tentang bagaimana informasi itu banyak yang ditanyakan oleh masyarakat ke lembaga pemerintah gitu ya Pak ya. Apakah artinya ini menjadi suatu hal yang baik dengan adanya informasi yang banyak ditanyakan, atau justru menjadi penurunan kepercayaan publik kepada pemerintah? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ronald bahwa kepercayaan dari publik itu sangat penting. Karena dengan adanya kepercayaan publik, penetrasi apapun yang dilakukan oleh badan publik akan menjadi mudah. Oke. Kan itu. Kalau ada kepercayaan yang tinggi di publik menaruh harapan besar terhadap badan publik, semuanya akan menjadi mudah. Itu kuncinya. Nah, kalau di sengketa di dalam KIP sendiri, rata-rata tren dari 5 tahun ini apa saja? Oh, kalau tren itu kan ada pertanahan. Yang paling tinggi masih didominasi pertanahan, kemudian ada keuangan, kemudian di bawah keuangan ada kebijakan, ada hukum, dan sebagainya. Nah, ini ada cerita menarik bahwa pada waktu kita ini viral masalah ijazah kemarin, ya. Jadi pada waktu ijazah itu